warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Baiah, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, kelas 03 PPKE 001, untuk memenuhi tugas akhir kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri SPDMH. Di sini saya akan menyampaikan materi PPKN kelas 11 dengan KD 3.1, yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita lanjut ke materi, adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari materi kali ini diantaranya yang pertama, 31.1 menelaah konsep hak dan kewajiban manusia, 31.2 menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, 31.3 menunjukkan bukti kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir 31.4 menguraikan upaya penegakan hak asasi manusia. Dengan tujuan pembelajaran dari IPK yaitu siswa mampu menelaah konsep hak dan kewajiban manusia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang ketiga itu, siswa mampu menunjukkan bukti kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir itu, siswa mampu menguraikan upaya penegakan hak asasi manusia. Baiklah, selanjutnya di sini ada rumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada audiens, peserta didik atau siswa. Yang kedua itu ada condition, setelah berdiskusi tentang materi pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang di sini ada behavior, menganalisis. Di sini ada degree, pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, setelah keempat susunan dirumuskan dalam susunan CABD akan menjadi setelah berdiskusi tentang materi pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, siswa mampu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, di sini saya akan membahas yang bab pertama dengan berisikan 4 sub. Yang sub pertama ada konsep dan hak kewajiban asasi manusia. Yang sub kedua ada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan yang sub ketiga ada pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat itu yang terakhir ada penegakan hak asasi manusia. Oke, baiklah. Nah, di sini itu yang pertama ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia adalah pokok yang melekat sebagai kodrat pada setiap manusia yang sejak lahir, yang tak bisa diganggu-gugat, karena hak asasi adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi. Nah, hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga negara atau anggota suatu negara, dan kewajiban warga negara adalah kewajiban yang melekat pada manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota dari suatu negara tersebut. Nah, di sini itu ada hak dan kewajiban. Jadi, hak itu adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang terjadi, tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di mana hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Seperti yang kita ketahui, hak dan kewajiban itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan tersebut dalam menjalani kehidupannya. Oke, selanjutnya di sini ada makna hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada aturan tentang hak terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
hak memiliki sifat, diantaranya yang pertama bersifat universal. Jadi bersifat universal itu maksudnya berlaku untuk semua orang. Yang kedua itu hak bersifat tidak dapat dibagi. Dan yang ketiga itu bersifat hakiki, di mana hak asasi manusia ini dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir bersifat permanen atau kekal, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh pihak lain, siapapun itu. Nah, selanjutnya di sini ada makna kewajiban hak asasi manusia. Adapun kewajiban hak asasi manusia yang harus dipenuhi diantaranya adalah kewajiban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kita lanjut di sini yang B, ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Adapun hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila diantaranya yang pertama itu ada sila pertama, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama yang ada. Dan yang kedua itu ada sila kedua, di mana yang berisi menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan hukum. Dan yang sila ketiga itu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dan yang sila keempat itu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, serta bermasyarakat yang demokratis. Dan yang terakhir itu adalah sila kelima, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Oke, kita lanjut di sini ke yang C, ada kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali ya kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat sudah melampaui batas, dan tentunya semua ini adalah ada faktor atau penyebabnya. Nah, jadi teman-teman, di sini itu ada faktor dan penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua. Yang pertama itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal, di mana faktor internal itu biasa timbul dari rasa sikap egois, tidak toleran, dan rendahnya tingkat kesadaran terhadap hak asasi manusia tersebut. Nah, sedangkan faktor eksternal itu bisa timbul seperti dari penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial. Itu bisa jadi faktor penyebab pelanggaran kasus HAM yang ada ya. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia diadili melalui mekanisme pengendalian hak asasi manusia. Jika termasuk pelanggaran berat, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan gross violation of human rights yang dikategorikan sebagai musuh umat manusia atau hostis humanis generis ya. Nah, literatur hukum menyatakan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan jus cogens, yakni hukum yang memaksa dalam posisi hierarkis yang tertinggi dibandingkan dengan semua norma dan prinsip lainnya. Nah, norma jus cogens dianggap mutlak dan tidak dapat diabaikan terhadap kesejahteraan ini. Setiap umat manusia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penghukuman secara adil. Oke, nah di sini yang terakhir yang D ada upaya penegakan HAM. Oke, dalam penegakan HAM ini tentunya pemeran pemerintah itu sangat dibutuhkan ya teman-teman, karena merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia tersebut, setidaknya untuk warga negaranya sendiri atau masing-masing gitu. Nah, upaya pemerintah dalam penegakan HAM di sini ada yang namanya yang pertama itu ada upaya penegakan preventif, dan yang kedua itu ada penegakan represif. Jadi upaya penegakan preventif ini merupakan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia. Lalu dengan penyuluhan dan pendidikan tentang hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat gitu. Nah, selain pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional hak asasi manusia, pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM. Nah, jadi
menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke dalam pengadilan HAM tersebut. Nah, di sini ada yang namanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang tentunya memiliki fungsi dan tujuan, di mana fungsinya adalah pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan serta mediasi yang tujuannya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM tersebut. Nah, oke, selanjutnya di sini itu ada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disebut KPAI yang bertugas melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah dengan tujuan memberikan jaminan terhadap anak-anak. Ada juga yang namanya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, jadi ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan juga. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia, yang memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan HAM. Selanjutnya, upaya penindakan represif. Tadi kan udah preventif, teman-teman. Sekarang ada yang represif. Adapun penindakan secara represif ini bisa dengan yang pertama, pemberian pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat. Yang kedua itu bisa dengan menerima pengaduan korban pelanggaran HAM. Yang ketiga itu bisa menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan. Dan yang keempat itu ada pencarian data dan informasi pelanggaran HAM. Yang kelima itu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pandangan ahli dan terhadap korban pelanggaran HAM. Jadi pemerintah memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi. Nah, yang kedua di sini ada upaya penanggulangan kasus pelanggaran HAM. Yang pertama itu upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua itu membangun harmonisasi hak asasi manusia. Menjaga keharmonisan hak dan kewajiban asasi manusia ini sangat penting dilakukan. Upaya mengharmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia ini harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dari Sabang maupun sampai Merauke, itu semua. Nah, di Indonesia sendiri bahkan dibentuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan hak dan kewajiban asasi manusia ditegakkan. Jadi, bagi yang melanggar hak dan kewajiban warga negara pasti akan diberi sanksi dan dihukum. Nah, lalu apa saja contoh upaya mengharmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia di berbagai lingkungan? Ya, seperti contohnya menghormati dan menyayangi adik atau kakak, menghormati kedua orang tua, membantu orang tua menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah, dan banyak lagi. Oke, jadi baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di akhir video ini, setelah penutupan, saya akan menampilkan video terkait contoh pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Pak, ini. Silahkan. Sudah jadi, Kak. Oh.
Oke. Ya, ya. Terus, ya, ya. Hup. Wah. Cuek aja. Ayo masuk, ayo masuk. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui gol.kpk.go.id.